Halo, perkenalkan nama saya Farida Pawa dengan NPM 241063105008 dari kelas 3C. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analitik dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudadegara MPD. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan terkait poster yang saya buat dengan judul Analisis Klaster Penduduk Indonesia tahun 2025 menggunakan metode mesin learning K-means. Nah, di sini saya memiliki latar belakang yaitu Indonesia memiliki keragaman karakteristik penduduk antar provinsi seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan wilayah, distribusi penduduk, dan rasio jenis kelamin. Variasi inilah yang sangat penting untuk dianalisis guna memahami pola pemerataan penduduk dan kebutuhan pembangunan dan arah kebijakan wilayah. Adapun metode mesin learning seperti K-means ini dapat membantu mengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan dan karakteristik demografis sehingga memudahkan untuk merumuskan kebijakan berbasis data. Nah, kemudian tujuan penelitian saya adalah untuk yang pertama mengidentifikasi pola dan kelompok provinsi berdasarkan indikator kependudukan tahun 2025. Yang kedua, menghasilkan klaster penduduk yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, untuk membandingkan model klaster untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Nah, untuk metode penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah pendekatan penelitian, yaitu mengidentifikasi pola dan kelompok provinsi berdasarkan indikator kependudukan tahun 2025. Yang kedua, menghasilkan klaster penduduk yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerataan pembangunan. Yang ketiga adalah untuk membandingkan jumlah model klaster untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Yang kedua adalah metode penelitian dengan korelasional dan asosiasional, yaitu karena menganalisis hubungan kesamaan antar provinsi berdasarkan variabel numeriknya. Kemudian variabel penelitian saya adalah jumlah penduduk dalam ribu jiwa, laju pertumbuhan penduduk dalam persen, distribusi persentase penduduk dalam persen, kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan rasio jenis kelamin. Adapun skala pengukurannya adalah rasio karena variabelnya merupakan kuantitatif atau numerik. Nah, teknik pengumpulan datanya sendiri saya menggunakan dua sumber, yaitu BPS Indonesia dan Teknomedia Jurnal dengan jenis data kependudukan Indonesia menurut provinsi tahun 2025 dan penerapan algoritma K-means clustering dalam pengelompokan kepadatan penduduk application of K-means clustering algorithm in population density grouping. Nah, ini adalah link yang saya gunakan, yang atas adalah BPS dan yang bawah adalah jurnalnya. Kemudian untuk teknik analisis data yang saya lakukan adalah menggunakan rumus K-means, yaitu minimasi SSE dengan asumsi K-means-nya itu datanya bersifat numerik, klasternya berbentuk sferis, variabelnya memiliki skala yang sama, kemudian dijadikan scaling dan tidak ada outlier ekstrim. Adapun tahapan analisis yang saya lakukan, yang pertama adalah mengimport data dari Excel-nya, di mana BPS ini saya menginputnya dalam bentuk Excel. Kemudian saya membersihkan data dan menghapus NA-nya. Kemudian menentukan variabel numeriknya dan standarnya menjadi scale. Kemudian menentukan jumlah klaster optimal dengan elbow dan silhouette. Kemudian menghasilkan model K-means untuk K sama dengan 2 dan K sama dengan 3 hingga menjadi visualisasi klaster dengan ffish_cluster. Nah, adapun hasil penelitiannya yaitu menggunakan elbow method. Grafik ini menunjukkan titik tekuk elbow yang berada pada K sama dengan 3 sehingga pemilihan 3 klasternya ini optimal. Dan silhouette score yaitu K sama dengan 3, nilai silhouette-nya bisa dibilang cukup baik atau stabil. Dan apabila K-nya sama dengan 2, nilai silhouette-nya menjadi lebih rendah sehingga klaster terbaik yang bisa dilihat adalah klaster ketiga. Kemudian hasil klasterisasi K-means menunjukkan terbentuknya 3 kelompok provinsi dengan karakter demografis yang berbeda, di mana di klaster 1 berisi provinsi dengan jumlah penduduk dan kepadatan sangat tinggi, klaster 2 mencerminkan provinsi berpenduduk sedang dengan karakteristik demografi aktif relatif stabil, dan klaster ketiga dengan provinsi dengan jumlah penduduk dan kepadatan rendah. Yang biru ini merupakan K-means clustering yang K-nya sama dengan 2, di mana mencerminkan provinsi berpenduduk sedang dengan karakter demografi relatif stabil. Jadi ini tuh gak fokus di satu itu aja.
Nah, kemudian untuk klaster ketiga yang warna kuning ini, klaster 3 terdiri dari provinsi dengan jumlah penduduk dan kepadatan yang rendah. Nah, kemudian hasil dari ini adalah analisis Cummins terhadap data penduduk Indonesia menghasilkan 3 klaster utama yang menggambarkan perbedaan karakteristik demografis antar provinsi. Klaster tersebut menunjukkan adanya kelompok provinsi dengan tingkat kepadatan dan jumlah penduduk tinggi, kelompok dengan kondisi menengah, serta kelompok dengan beban penduduk yang relatif rendah. Struktur klaster yang terbentuk konsisten dengan pola demografi nasional dan didukung oleh hasil algometode serta nilai siluet. Adapun implikasinya dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan kependudukan yang lebih terarah seperti pemerataan pembangunan, alokasi infrastruktur, serta perencanaan layanan publik. Provinsi dalam klaster berpenduduk tinggi memerlukan penguatan fasilitas dan pengendalian kepadatan, sedangkan provinsi dalam klaster rendah dapat difokuskan dalam percepatan pertumbuhan dan mobilisasi sumber daya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian pemrogramannya. Di sini saya menggunakan Studio untuk melakukan visualisasi dan mengolah datanya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mulai library-nya supaya kita bisa melakukan analisis pada data yang kita gunakan. Jadi, kita harus mulai library-nya yaitu Excel, DVLYR, cluster, Parser Extra, ggplot2, table, dan TDR. Kemudian kita harus mengimport datanya dan data yang kita ambil dari BPS ini. Nah, ini adalah data yang kita ambil. Data ini menggunakan 38 provinsi dan apabila termasuk Indonesia menjadi 39. Kita akan menggunakan jumlah penduduk dalam ribu, laju pertumbuhan penduduk, kemudian presentasi penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin. Nah, kemudian kita harus menghapus NA-nya supaya ini bisa membaca data yang kita punya. Kemudian memastikan semua kolomnya itu konsisten. Jadi kalau provinsi misalkan huruf pertamanya itu kapital, berarti harus kapital semua huruf pertamanya. Kemudian dijadikan sebagai row name supaya bisa dibaca sama itunya. Kemudian pilih semua kolom yang numerik supaya bisa kita mengolah datanya dan mengecek apakah kurang dari 2 karena Cummins ini minimal harus 2 dimensi. Nah, kemudian kita melakukan scale. Nah, scaling ini memilih semua supaya ininya tuh bisa dibaca. Nah, selanjutnya kita melakukan Cummins clustering yaitu menentukan jumlah cluster terbaik. Nah, kita coba di sini pakai Cummins-nya itu 3. Jadi kita masukkan KMRS, kemudian print KMRS, dan cluster dan size-nya. Nah, di sini kita lihat dulu kalau dari KMRS clusternya itu kita bisa dapat yang satu itu DKI Jakarta dan sisanya 2 serta Indonesia itu yang ketiga. Kemudian kita print lagi. Kita dapat di sini ada 1 yang nilainya 1, kemudian 37 yang nilainya 2 dan 1 yang nilainya 3. Nah, kemudian kita elbow method supaya kita bisa tahu nih berapa K-nya. Nah, bisa kita lihat kalau K-nya 3, elbow methodenya ada di elbow-nya ada di sini nih. Yang ketiga berarti di sini. Nah, kemudian kita silhouette squarekan menggunakan script yang ini. Nah, dari yang K3 yang kita gunakan K93 maka hasilnya segini. Dan apabila kita bandingkan dengan K-nya yang sama dengan 2, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini yang 1, di sini yang 2. Kemudian kita visualisasikan dengan klasternya sama dengan 3. Nah, ini yang klaster sama dengan 3, ini klaster pertama yang biru, klaster kedua, dan ini klaster ketiga. Kemudian kita running lagi apabila
uh, Nah, ini apabila kastanya K sama dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan beberapa A-nya, yaitu KM guys. Sebentar ya. Nah, kita pakai Nah, yang ini dari Common Clustering ini kita lihat kalau di sini kita menggunakan beberapa dataset, yaitu KMS. Nah, KMS ini berisi tentang data lengkap tentang model yang kita gunakan, termasuk koordinat sentroidnya, cluster tiap datanya, jumlah iterasi, dan total sum of square. Nah, dimana menunjukkan bagaimana sih model ini membentuk kelompok berdasarkan jarak data ke pusat klasternya, seperti yang kita sudah lihat tadi ya. Nah, di sini kita lihat yang tadi ini tuh dibagi jadi 3 karena kita pakai angka sama dengan 3 dulu di sini menentukannya. Nah, jadi di sini tuh bisa Common Clustering bisa dilakukan dari 1, 2 sampai 3 saja. Nah, karena apabila lebih dari 3 menjadi kurang teratur dilihatnya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat kalau cluster minus ini memiliki jumlah penduduknya dari cluster pertama ini segini, cluster kedua segini, dan cluster ketiga segini. Kemudian laju pertumbuhannya, persentase penduduknya, dan kemudian penduduk per kilometer serta rasio jenis kelaminnya ada di Common Clustering yang ini yang pertama, KM_IS. Nah, untuk kemudian di sini juga ada sum of square by clusternya yang sudah kita hitung. Kalau hasil SS-nya tuh 62,0%. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Nah, di sini untuk yang 1 sampai 2 lagi seperti saya tadi. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan, kalau klaster pertama ada 1, klaster kedua 32, dan klaster ketiga itu 1 variabel. Nah, kemudian kita melakukan elbow method. Nah, di sini kan menggunakan dataset elfish underscore and backclose. Nah, ini tuh untuk elbow method ini untuk melihat penurunan nilai within cluster sum of squares, yaitu untuk ketika grafik ini mulai melengkung tajam seperti siku menentukan jumlah cluster optimalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sebentar. Nah, di sini kan dari K sama dengan 3 melakukan elbow method ini berarti yang optimal itu ada di yang ketiga ini. Nah, kemudian untuk siluet kita pakai ini. Nah, untuk siluet ini digunakan kan kita pakai yang 3 nih, yang 3. Nah, kita bisa lihat kalau siluet apabila K sama 3 ini menurun dibandingkan jika kita gunakan yang kedua nih. Ya. Oke. K sama dengan 2. Nah, ini untuk K yang sama dengan 2, sedangkan kalau kita pakai yang K sama dengan 3 itu yang ini. Kita bisa lihat kalau klasternya itu yang ini menurun ya. Yang bagian klaster kedua ini menurun. Kalau yang atas ini jadi 78, yang ini jadi 75. Jadi jika siluet rata-rata nilai tingginya itu merupakan pemisahan klaster yang sangat jelas. Nah, dan interpretasinya dengan model 2 klaster ini membuat batas antara kelompoknya menjadi lebih rapi dan tidak tumpang tindih. Nah, untuk ini klaster yang pertama di sini, ini klaster kedua, kemudian ini klaster ketiga. Nah, kemudian apabila yang tadi yang K sama dengan 3 siluetnya, maka jika kita lihat siluetnya itu menurun ya. Untuk yang ketiga itu
Ya, ini yang ketiga dan yang tadi. Kemudian kita lanjutkan ke visualisasi cluster apabila K-nya sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kalau ininya tuh bentuknya agak kecil ya untuk K sama dengan 3 ini. Nah, maksud dari visualisasi ini dengan 3 cluster ini warnanya tampak lebih tersebar di beberapa titik, jadi enggak numpuk di satu titik aja karena tersebar di perbatasan antara cluster ini. Nah, maksudnya ini clusternya itu tidak tumpang tindih ya, dan beberapa titiknya berada di antara dua cluster. Nah, kemudian artinya ini polanya sebenarnya hanya butuh dua kelompok saja. Jadi ini apabila kita masukkan yang menggunakan K sama dengan 2, artinya dua kelompok saja, kita bisa lihat kalau Common Cluster penduduk Indonesia dalam K sama dengan 2 ini bisa kita lihat kalau warnanya ini terpisah dan cukup jelas ya, gak cuma numpuk di satu ini aja kalau yang tadi. Nah, jadi menunjukkan kalau datanya tuh cenderung menang membentuk dua kelompok utama. Nah, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang pertama klasternya. Ya, dimana areanya juga tidak banyak tumpang tindih sehingga klaster yang kita lihat ini terlihat kuat ya. Dan titik-titiknya berkumpul dalam dua blok besar, enggak yang terkumpul di satu itu aja. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat saya simpulkan dari pemrograman ini dan poster yang sebelumnya, Elbow method ini dan silhouette analisis serta visualisasi ini, kita temukan bahwa apabila K-nya sama dengan 2 adalah hasil yang paling optimal ya berdasarkan silhouette dan elbow method. Nah, jadi hasil ini konsisten baik secara statistik maupun visualnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.